day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. For a lifetime. Every day I swear I need you. With each glance I love you more and more. Our walls came crumbling down. Now hand in hand we soar. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. Forever and ever for a lifetime. Forever. Forever. My soul found you and fell in love. Now I can't get you out of my mind. Your tears, your touch, your lips, your love, your laugh, your songs, your stories. Your heart, your arms, your lips, your laugh, your love, your songs, your stories. Our tears, our prayers, our laugh, our love, our smiles, our songs, our stories. They're ours. For a lifetime, I'll love you. Two hearts, one beat. you whisper to me, Be mine for a lifetime. it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed. Oh darling, Say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. Salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup kepada kita, yang apabila berpegang teguh kepada keduanya maka kita akan selamat dunia akhirat. Bapak Ibu yang kami
masuklah kita di acara prosesi kedua mempelai bersama keluarga dan rombongan memasuki ruangan.
keluarga sahabat Handai Tolan. Ya Bapak Ibu, kita saksikan inilah dia tarian khas Palembang yang ditarikan oleh pengantin wanita, namanya tari pagar pengantin, yang merupakan tari perpisahan kepada kedua orang tua, keluarga, sanak saudara dan Handai Tolan. Pagar pengantin yang dibawakan langsung oleh Dewi, pengantin wanita, bersama Sanggar Samaili Kota Gunung Sitoli.
yang didampingi oleh suami yang mana telah menjalani akad prosesi nikah tadi pagi jam 9 di Masjid Al-Furqan Gunung Sitoli. Pagar pengantin yang telah dibawakan langsung oleh pengantin yang mempunyai filosofi sebagai tarian terakhir di depan umum atau di depan publik, karena setelah ini maka dia tidak akan bisa menari atau berbuat banyak sebelum izin dari sang suami. Baiklah yang kami hormati Bapak Ibu yang telah hadir pada undangan kami pada siang hari ini, kami ucapkan selamat datang. Kita masuk pada acara berikutnya, yaitu kata sambutan. Namun sebelum saya panggilkan untuk memberikan kata sambutan, maka di sini saya akan membacakan sebuah nasihat pernikahan sang ayah untuk putrinya. Ayah adalah sosok hebat yang tak kenal lelah, selalu punya 1000 alasan untuk terus tetap berjuang demi keluarga, menepi segala kesedihan dan banyak alasan kenapa harus berusaha tetap tegar, kuat, dan selalu membuat anak-anaknya merasa tenang, bangga, dan bahagia. Terkadang sang ayah memang terlihat cuek dan tak pandai mengungkapkan kata sayang, malah kurang komunikasi, layaknya seperti seorang ibu. Ia lebih banyak mengungkapkan cinta dengan diam dan pembuktian, karena di dalam hatinya ia menyimpan cinta yang besar untuk anak-anak dan keluarganya. Seorang ayah akan memiliki perasaan yang campur aduk menjelang anak perempuannya menikah, antara senang, sedih, dan juga terharu, seperti apa yang dirasakan oleh seorang ayah pada hari ini. Hari ini menjadi hari yang sangat bersejarah baginya, saat ia mengucapkan lafaz ijab untuk pernikahan putrinya dengan nada yang sangat berat. Mata berkaca-kaca, ia genggam pada tangan calon suami putrinya. Meski secara lisan mudah mengucapkan, tapi banyak kata itu memiliki pesan lain yang cukup dalam. Pada kesempatan ini, sang ayah ingin menyampaikan sendiri nasihat pernikahan untuk putrinya dan suaminya. Usai proses ijab kabul di Masjid Al-Furqan Gunung Sitoli pagi ini,
dengan segala hormat dan sayang yang besar, kami persilahkan Bapak Ahmad Hidayat memberikan kata sambutan sekaligus nasihat kepada kedua mempelai. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Tak tidak kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada sampai hari ini kita duduk bersama di ruang ini, kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Nias, yang terhormat Bapak Kompol EJG Kapten Polres Nias, terus khusus untuk keluarga besar kami, Bapak Kepala BNI, Cabang Gunung Story dan staf yang pada hari ini sempat juga meluangkan waktunya. Kami sangat bangga bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian yang hadir pada kesempatan pada siang hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kami sekeluarga, baik dari kami keluarga pihak mempelai perempuan dan juga hadir pada saat hari ini besan kami dari pihak keluarga laki-laki yang jauh-jauh datang dari Asahan dengan informasi sempat terguncang badai saat menyeberangi lautan menuju ke Pulau Nias ini. Sedikit saya kasih gambaran kepada kita semua. Kalau saya perhatikan dalam prosesi pernikahan ini, sepertinya dunia ini sangat sempit. Kenapa saya bilang sangat sempit? Bapak Agung Handoko, besan saya, itu adalah satu listing dengan saya, satu angkatan dengan saya pada pendidikan di sekolah polisi di tahun 86-87. Namun beliau dari Lido, saya dari Tugu. Namun untuk penempatan pertama kami sama-sama ditempatkan di Pulau Nias. Namun saya di Kecamatan Lido saat itu, Pak Tardi ditempatkan di Lahus. Ini yang saya bilang tadi, dunia ini memang sempit. Beliau mendapat jodoh dengan Putri Nias Selatan, saya mendapat jodoh dengan putri dari Kecamatan Lahir. Selang waktu berjalan, memang kami tidak saling mengenal awal, karena yang bersangkutan beliau berada di Lahus, saya di Gunung Story, jadi di Kecamatan begitu. 3 tahun kemudian, setelah dia berkeluarga dan meminang pasangannya dari orang Nias Selatan, 3 tahun kemudian kami mendapat kabar besar bahwasanya untuk yang 3 tahun berdinas di Polres Nias silakan mengajukan permohonan pindah. Beliau mengajukan permohonan pindah dan ternyata dikabulkan, namun saya belum. Kenapa? Pada saat itu saya masih berjuang untuk mempersunting istri saya yang saat ini duduk di samping saya. Beliau pindah dulu. Kemudian ya waktu berjalan terus, ternyata saat ini anak kami dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ikatan rumah tangga, dan tadi pagi kami informasikan telah dilaksanakan ijab kabul di Masjid Al-Furqan pada pukul 9 tepat. Bapak-bapak, ibu-ibu,
saudara-saudari dan hadirin sekalian. Sebenarnya makanya saya ceritakan dari awal, kami selaku orang tua, anak beda lagi. Kenapa? Ini pertemuan mereka ini sebenarnya singkat, padat, dan jelas kalau menurut teori polisi. Ini anak kami, dia bertugas di BNI. Terkadang dia ditugaskan di Teluk Dalam selama 1 bulan. Terkadang dia 6 bulan sekali bergeser, diperintahkan oleh pimpinan untuk bertugas di Teluk Dalam. Jadi setelah mungkin mereka ini ketemu, kebetulan Agung Handoko, suami anak saya, dia bertugas di Nia Selatan, di Satlantas Nia Selatan. Tidak makan waktu yang lama, itu saya bilang tadi. Beda dengan kami dulu perjuangan untuk mempersunting anak gadis Nias. Beliau tidak. Dalam tempo yang singkat-singkatnya dia langsung menjumpai saya. Tentu saja nggak pakai pistol ya. Dia bilang, saya ingin melamar Bapak. Ya saya bilang, kalau itu sudah jodohmu dan anak saya suka, kenapa tidak? Dan dia bicara masalah jujuran dan sebagainya. Saya bilang, itu jangan dipikirkan. Yang saya pikirkan sekarang adalah kebahagiaan kalian berdua. Dalam arti kata ya, barang sama dipikul, dengan sama kita jinjing. Makanya rangkaian kegiatan dalam hal pernikahan ini, syukur alhamdulillah sampai kita hadir pada saat ini berjalan tidak terkendala satu apapun. Tinggal 1 hari lagi besok akan menyelesaikan prosesi adat pesisir. Kenapa demikian? Walaupun saya orang Palembang, besan saya orang Jawa, karena saya di sini hidup lebih banyak hidup saya di daratan Pulau Nias ini. Jadi saya tidak mungkin harus membuat adat itu adat Palembang. Saya harus membuat adat pesisir Nias, yaitu adat Muslim dari Nias. Jadi inilah kami yang pada hari ini merasa berbahagia atas pernikahan anak kami. Kami berharap hadirin yang hadir di sini ikut berbahagia bersama kami dengan acara resepsi pada pernikahan di sore hari ini. Apa-apa kekurangan yang ada mohon dimaafkan, karena kita selaku manusia penuh kesilapan. Saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Terakhir sebelum saya menutup sambutan ini, izinkan saya akan memberikan pesan kepada anak saya. Tolong yang punya tisu untuk ibu-ibu agar disiapkan, karena ini saya konsep hampir 1 bulan untuk membuat kata-kata yang akan saya bacakan ini. Mohon izin Pak Wakil Bupati dan hadirin sekalian, saya akan membacakan pesan saya kepada anak saya yang akan melaksanakan jenjang kehidupan berumah tangga. Bapak mengucapkan selamat untuk anak kami, Dewi Febriana dan Agung Handoko. Semoga menjadi keluarga yang bahagia sampai ke surganya, penuh cinta, ketenangan, dan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Untuk anakku Dewi Febriana, Papa dan Mama ikhlas melukiskan kamu menjadi seorang istri, dan kamu tetap di hati kami. Kamu akan selalu menjadi putri kami. Papa dan Mama senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kamu dan suami. Mungkin esok
Papa tidak bisa lagi menengok di jendela dan menunggu di depan pintu kapan kamu pulang setelah seharian lelah bekerja. Tidak sering lagi kirim pesan WhatsApp menanyakan di mana posisi dan mengingatkan untukmu makan dan tidak telat pulang saat keluar bersama teman-teman perempuan. Kami juga tidak lagi masuk ke kamar untuk mencium dahi sebelum kamu tidur. Papa ingin dan rindu melakukan semua itu lagi, tapi Papa harus terima kenyataan. Kamu kini sudah menjadi seorang istri. Rasanya tak percaya saat melihat foto-foto lama beberapa waktu yang lalu. Putri kecilku kini sudah dewasa. Untukmu anakku Dewi Febriana, hari ini akan menjadi suatu di antara hari-hari yang paling bersejarah di dalam kehidupan kalian berdua. Hari ini adalah awal mulanya kalian meniti kehidupan yang baru bersama, menyemai cinta hingga usia senja, menikmati hari-hari bersama, saling melengkapi dan berbagi, menggapai misi yang sama, meraih ridho dan surga. Memulai dengan menjalankan peran, tugas, hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing. Anakku Dewi Febriana, Agung Handoko adalah imam pilihan. Ia adalah lelaki terbaik yang akan membimbing dan menuntunmu ke surga. Maka taat dan patuhilah padanya, jaga kemuliaan dan kehormatannya. Dia sosok yang Papa amanahkan melalui azab ijab tadi. Kami ulangi, lapas ijab tadi. Ia sosok yang akan mendampingimu apapun yang ada padanya. Itulah yang terbaik yang Allah anugerahkan kepadamu. Kalau ada kekurangan, maka saling melengkapi. Ketahuilah anakku, di dunia ini jangan pernah engkau mencari kesempurnaan, karena sempurna sampai kapanpun dan kemanapun kamu mencarinya, tidak akan pernah engkau temukan itu di dunia ini. Maka sekali lagi Papa ingatkan, terimalah ia apapun adanya. Oleh karena itu, Ananda tercinta Dewi Febriana, mulailah menata awal kisah cinta ini dengan pria yang baru saja mengucapkan lapas kabul. Jangan pernah membandingkan suamimu dengan lelaki manapun, karena ia juga sedang menahan diri untuk tidak membandingkanmu dengan wanita lain. Ananda Febri, bahwa surgamu kini telah berpindah ke lelaki pilihan, maka jadilah istri yang taat, bertanggung jawab dan menggapai ridhonya sebagai jalan menuju surga. Sedikit Papa memutar kembali cerita indah puluhan tahun yang lalu. Saat engkau lahir di dunia ini, kehidupan kami kian lengkap pada tahun kami memanggilmu Kak Baby. Apaan spesial orang lain tidak pernah tahu. Saat Ananda Baby pertama menyapa dunia, Papa dan Mama seutuhnya semakin kokoh menjadi ayah dan ibu. Anakku, saat itu kami menikmati hari-hari kalau pergi kemana-mana dengan Honda butut, dan kadang juga berjalan kaki, belum memiliki apa-apa seperti saat ini di kehadiran. Puluhan kali sudah berganti menata hari-hari indah bersamanya, menikmati setiap episode dan proses perjalanan kehidupan ini, melewati berbagai hantaman badai dan kerikil, sampai ini Kakak Bibi telah memiliki seorang imam. Mamamu adalah wanita yang hebat yang tak perlu Papa sampaikan satu-satu pada saat ini. Untuk anakku Ananda Agung Handoko yang telah akan menjadi
imam, anak kami tolong tolong jaga dan bimbinglah anak kami. Engkau mungkin merasakan saat tadi Bapak mengatakan dan mengucapkan lafaz ijab sebelum engkau sambung dengan kabul. Itu adalah isyarat kami menitip amanah ini padamu. Maka ambillah putriku sebagai istri sekaligus sebagai amanah yang kelak dituntut pertanggungjawaban atasnya. Dengannya dan bersamanya lah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suka, dalam duka, gaulilah secara baik, terimalah ia seperti hati, kelebihan dan kekurangan. Bimbing dan tegurlah saat dia salah, jangan kasari dia, karena saya orang yang pertama yang paling memeluknya, orang yang pertama menciumnya, orang yang pertama yang mencintainya. Sebelum kamu hadir memiliki dan menjadikan dia makmummu, maka kami berharap kamu adalah orang yang bisa bersamanya selama-lamanya. Sebelum Bapak tutup untuk kalian berdua, menikah itu adalah ibadah. Maka menyelesaikan persoalan-persoalan dalam rumah tangga juga bernilai ibadah. Tetaplah sabar dan saling menghargai dengan cara terbaik. Bangunlah fondasi rumah tangga kalian dengan kokoh, yaitu dengan agama, bukan dengan cantik, ganteng dan kaya. Karena semua itu akan luntur. Bangunlah kehidupan rumah tangga yang berlandaskan iman dan takwa. Semua kita yang hadir di sini mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena di sanalah sumber pahala. Untuk itu berjuanglah meraih menjadikan rumah tangga seperti surga. Karena dengan menikah, jalan kita menuju meraih surga yang hakiki. Perlu diketahui, konflik dalam rumah tangga terjadi karena terlalu maju kedua belah pihak. Konflik itu tidak mungkin terjadi kalau hanya satu pihak saja. Gunakanlah kaidah fikih al-qadr yuzal. Setiap kemudaratan dihilangkan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Jangan pakai konsep masalah rumah tangga itu bumbu kehidupan. Karena makan saja kalau sudah berlebihan, bumbu juga tidak enak lagi. Ananda dan Fitriana yang kami cintai, pada hari ini yang mulia ini kami ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Karena selama ini engkau merupakan salah satu sumber kebahagiaan kami. Selama ini engkau telah berusaha menyenangkan kami. Sekarang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, disertai doa papa dan mama, berlayarlah engkau mengalami samudera hidup dengan niat yang lurus, iman teguh dan serta hati yang mantap. Namun apabila di rumah tangga terbentuk karang-karang tajam, bila impian-impian indah dihadapan kepadanya kenyataan-kenyataan yang pahit, bila bukit-bukit harapan diguncang gempa cobaan, Papa dan Mama ingin agar engkau kuat berpegang pada tali Allah, khusyuk bersujud, mohon petunjuk tubuh, tangguh berdampingan, tetap tegar menghadapi segala tantangan hidup. Semoga tercapai segala yang engkau tambahkan, kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selamat berlayar ke bahtera rumah tangga Ananda Dewi Fitriana dan Agung Handoko. Doa kami dan cinta kami selalu untuk kalian berdua. Barakallahu lakuma wa jama'a bainakum bi khair. Semoga menjadi keluarga yang bahagia sampai surganya, penuh cinta, kemenangan dan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, semoga petuah yang saya berikan kepada anak kami ini bisa mereka pegang sampai mereka terlepas oleh karena maut atau ajal yang menjemput mereka. Demikianlah kata sambutan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekapur Sri sebagai tanda tari selamat datang yang dibawakan oleh Sanggar Samairi Kota Gunung Sitoli. Inilah dia tari Sekapur Sri dari Sanggar Samairi.
Selanjutnya sambutan dari Sibaya. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Ahmad Sofer. Disilakan. Dua kata-kata di dalam pertemuan yang sangat berbahagia ini, maka satulah salam daerah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Allah, Tuhan Allah masih berserta kita, Emmanuel, sehingga kita bertemu di dalam ruangan yang sangat berbahagia ini. Sesuai dengan panggilan tadi, bahwa kami dipanggil menyampaikan kata sambutan sebagai paman. Tetapi sebetulnya saya bukan paman, tetapi karena saya memberikan sekilas bahwa di keluarga kami ini hanya 2 anak perempuan semua, yaitu kakak kami Ina Pani dan Ina Sofer, 2 perempuan. Tapi mengingat amanah yang diberikan oleh almarhumah ibu kami Ina Gania, menyatakan bahwa kalau si Mas Sofer menikah anakmu, maka engkaulah memanggil Ama Pani sebagai Fauza. Dan begitu juga kalau kamu si Ama Pani menikah anakmu, maka engkau memanggil si Ama Sofer sebagai Fauza. Izinkan kami saudara-saudara, baik dari Fauza, dari Lahewa semua, Namhalu, izinkan saya menyampaikan mewakili kita di acara yang sangat berbahagia ini. Kami merasa bangga dan terharu bahwa dengan terlaksananya pesta pernikahan anak kami Dewi dengan Anggun, yang memang perjalanannya tidak begitu lama, itulah yang dipertemukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dengan itu kami dari pihak Fauza, Lala Jitingabe, Hemoroiba, Laheba, Hegemoroiba, Gumustolia, Mamanei Keduma, acara dari agama Pani kami dukung dengan penuh hikmat, dan kami mohon juga kepada kita hadirin semua untuk mengikuti dari awal pertengahan sampai selanjutnya. Kemudian ini kami sampaikan titipan buat anak kami kedua mempelai. Saya mengutip dari firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Kemudian dia melihat itu sangat baik sekali, indah sekali. Dan lalu dia memisahkan bumi dan langit. Dan begitu dia melihat sudah bagus, dan dia berpikir bahwa itu sangat bagus. Lalu pada hari yang keempat dan hari keenam, dia menciptakan seorang laki-laki yang diambil dari lautan. Itulah yang kita sebutkan dengan Adam sampai sekarang. Itulah asal manusia pada mulanya, hanya satu, adalah Adam. Tetapi karena dia melihat itu sangat baik dan indah sekali dan tidak punya teman, oleh karena itu dia menciptakan dari tulang rusuk si laki-laki. Itulah diciptakannya seorang perempuan. Justru itulah maka laki-laki bukan kepala daripada siapa-siapa, tetapi perempuan adalah kepalanya, adalah laki-laki. Kepada anak kami Dewi, Anggun adalah merupakan ciptaan Tuhan dan menjodohkannya dengan engkau, dan hargailah dia sebagai kepalamu. Dan pada anak kami si Anggun,
kepalamu hanya satu, adalah Allah yang Maha Kuasa. Untuk itu, di dalam Korintus menyatakan, tidak ada seorang pun yang memisahkan yang sudah dikukuhkan oleh Allah, tetapi hanya kematianlah yang memisahkan antara kedua. Kalian bukan lagi dua, tetapi kalian adalah satu. Ingat, di dunia ini hanya 3 prinsip yang kita ambil. Pertama, Anda harus beriman. Kedua, Anda harus berpengharapan. Dan ketiga, Anda harus kasih. Dan salah satu di antara yang 3 itu adalah kasih. Biarpun kamu cinta terhadap dia, tetapi kamu memang di dalam tubuhmu, di dalam pemikiran tidak ada kasih, itu adalah semua sia-sia. Kami juga menitipkan ini kepada saudara kami, orang tua Kak Siandu. Inilah anak kami, si Dewi, sangat-sangat kekurangan sekali, dan kami harapkan sana, bimbinglah dia, arahkanlah dia, dan tanggung jawabnya adalah di tangan Bapak dan Ibu. Begitu juga dari paman-paman kami, dari orang tua kami, dari Tegala. Kalian, Bapak dan Ibu, harus mengarahkannya. Oleh karena itu, kami dari keluarga, baik keluarga Pani maupun dari Lahewar, kami serahkan ini anak kami si Dewi pada saat ini dengan ridho Tuhan yang Maha Kuasa. Segala sesuatu yang kekurangan, baik dalam kami melayani Bapak dan Ibu, memang sangat-sangat kekurangan. Dan selalu saya ingatkan, yang kita laksanakan ini adalah berkorelasi dari adat istiadat Nias dan Palembang, dan juga Kristen Islam. Untuk itulah kita hanya satu, tidak ada seorang pun yang memisahkan kita selain daripada Allah yang Maha Esa. Demikianlah kata sambutan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita. Salam Yahweh. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya sambutan mewakili undangan. Dalam hal ini kami mohon dengan hormat kepada Bapak Wakil Bupati Nias untuk dapat memberikan sambutannya. Kepada Bapak, disilakan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat bersama-sama menghadiri dan menyaksikan pernikahan anak kita berdua, Agung dan Dewi, pada siang hari ini. Kami secara pribadi dan juga pemerintah daerah Kabupaten Nias mengucapkan selamat berbahagia kepada anak kita berdua, Agung dan Dewi. Semoga pernikahan ini menjadi pernikahan yang saleha dan sakinah, mudah rezeki dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kami tidak banyak yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih jauh. Iya, kami persilakan untuk foto bersama dengan Bapak Wakil Bupati Nias. Kami silakan Bapak Ibu untuk dapat mengaman, untuk dapat berfoto bersama dengan Bapak Wakil. Tausiah dan doa kepada Ustadz kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Allah, alhamdulillahi wa kafa, wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma alhimna rushdana waftah qulubana wahdina ila siratikal mustaqim. Sebelum kita memberikan doa restu kepada kedua mempelai, maka izinkan saya memberikan sedikit tausiah kepada kedua mempelai. Walaupun sudah cukup mapan, tetapi perlu juga sentuhan rohani. Bukan cuma kepada pengantin baru, tetapi umumnya kepada kita yang sudah berkeluarga, baik pengantin baru ataupun pengantin lama. Tapi terkhusus tausiah ini jamaah sekalian kepada kedua mempelai. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, ada tadi firman yang disampaikan oleh yang mewakili Sibaya tadi, yang mewakili Sibaya, bahwasanya Allah mengatakan, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Adapun di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah diciptakannya berpasang-pasangan. Ibu dan bapak, siang kalau tidak ada malam, maka kita tidak bisa istirahat. Maka Allah ciptakan siang dan malam. Sedih kalau tidak ada bahagia, bagaimana kita mau hidup ini? Sedih terus. Ada nanti pasangannya bahagia, maka sedih pasangannya bahagia. Siang pasangannya malam, bintang gemintang, rembulan pasangannya adalah matahari. Semuanya berpasang-pasangan. Itu adalah tanda kebesaran Allah. Oleh sebab itu Allah katakan, salah satu tanda kebesaran Tuhan adalah engkau diciptakan istri untukmu, wahai Adinda Agung. Dan tanda-tanda kebesaran Tuhan kepadamu, wahai Adinda Dewi, ada seorang perjaka ganteng, perjaka perkasa untuk mengayomimu. Itu adalah wakil Tuhan untuk mengayomimu sampai mengantarkan bahtera ini. Oleh sebab itu jamaah sekalian, suami dan istri itu adalah tanda kebesaran Allah, tanda kebesaran Tuhan yang pernah Allah ciptakan di bumi ini. Coba lihat ibu dan bapak jamaah sekalian, Adam. Begitu Adam diciptakan di surga, semuanya kenikmatan ada di surga. Ada beribu-ribu macam buah, ada angin semilir, ada kenikmatan yang lain, semuanya ada. Tapi Adam masih kesepian. Maka ketika Allah menegur Adam, wahai Adam, kenapa engkau tidak berbahagia? Padahal semua kenikmatan ada di surga. Jawab Adam, entah wahai Tuhan, saya merasa gundah. Maka Allah tahu Adam butuh pendamping. Maka Allah berkenan mengambil tulang rusuk Adam untuk menciptakan Hawa. Jamaah sekalian, setelah Adam diciptakan berpasangan dengan Hawa, maka hidup begitu indah di surga oleh Adam dan Hawa. Kenapa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok?
Bapak dan Ibu hadirin, kita para wanita jangan dulu mengambil negatif. Kenapa wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok? Adinda Dewi, jamaah sekalian dan ibu dan bapak, para hadirin walimatul urs, tulang rusuk gunanya adalah melindungi jantung. Coba lihat tulang rusuk kita. Kalau tidak ada tulang rusuk, maka jantung kita tidak akan aman, usus kita akan terburai. Maka tulang rusuk ini gunanya adalah melindungi organ-organ lemah yang ada di dalam tubuh. Itu maknanya adalah tulang rusuk itu penuh dengan kasih sayang. Rumah tangga tanpa ada seorang ibu, tanpa ada seorang istri dalam rumah, maka akan kering rumah itu. Betul, ibu dan bapak? Sehebat apapun istana rumah kita, semegah apapun rumah kita, jika tidak ada wanita di dalamnya, gersang tidak? Gersang. Maka wanitalah yang punya sejuta cinta untuk bisa menghiasi rumah itu. Karena dia adalah suamimu. Pertama, jaga matanya. Untuk apa saya menjaga mata suamiku, wahai ibu? Kata putri ini, jaga mata suami maksudnya adalah jangan pernah dia lihat yang tidak beres di perilakumu. Yang kedua, kata ibu ini, jaga perut suamimu. Apa maksudnya menjaga perut suami? Jangan pernah suamimu keluar dari rumah dia kelaparan tanpa ada makanan. Jangan sempat suamimu pulang dari kerja tidak ada yang bisa dia santap. Karena biasanya orang yang kelaparan juga akan mudah emosi. Nah, itu tugas istri. Yang ketiga, jaga telinga suamimu. Bagaimana cara menjaga telinga suami saya, wahai ibu? Jangan pernah suamimu mendengar berita-berita miring, berita-berita hoax yang tidak baik tentangmu. Misalnya pergi ke sana kemari, ke mall ini, ketemu orang, ke kafe ini. Jangan sempat suamimu mendengar cerita yang tidak baik tentangmu. Yang terakhir, jagalah hidup suamimu. Bagaimana maksud menjaga hidup suami? Jangan sempat suamimu mencium yang tidak wangi dari tubuhmu. Jamaah sekalian, mudah-mudahan beberapa nasihat yang bisa disampaikan bisa membekali kedua mempelai Agung dan Dewi. Nasihat ini bukan cuma untuk pengantin baru, dan tentunya adalah kita yang baru berumah tangga 5 tahun dan 10 tahun. Ingat, pernikahan itu ujian pertama dalam ilmu psikologi pernikahan 5 tahun. Jika aman di 5 tahun pertama, itu masih zona aman pertama. Tapi jika aman di 10 tahun pernikahan, mudah-mudahan untuk berikutnya pun akan aman sampai tua, sampai beranak cucu. Inilah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita tutup tausiah ini dengan doa. Bapak dan Ibu berkenan untuk mendoakan kedua mempelai, dan akan saya pimpin doa ini dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Duhai Allah yang Maha mendengar, duhai Tuhan yang Maha kasih, Engkau menyaksikan kami berkumpul di gedung ini, menyaksikan kedua mempelai
Agung dan Dewi bersanding, terikat di dalam ikatan pernikahan, ikatan yang kokoh, ikatan hati. Oleh sebab itu, langgengkan pernikahan mereka ya Allah. Taburi pernikahan mereka dengan mawaddah warahmah, untuk selalu mendapatkan cinta dan kasih sayang. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah Agung menjadi suami yang bertanggung jawab, penuh dedikasi, penuh cinta dan kasih sayang memelihara bahtera. Dan jadikanlah Dewi istrinya sanggup membahagiakan suaminya dan keluarganya nanti dengan penuh kasih dan cinta sampai menua nanti. Ya Allah, kumpulkanlah kedua hati mempelai ini sebagaimana Engkau mengumpulkan cinta Muhammad dengan Aisyah, sebagaimana mengumpulkan cinta Yusuf dengan Zulaikha, sebagaimana Engkau mempertemukan kekasih dengan seorang kekasih, sebagaimana Engkau wa'alif bainahuma kama allafta at-tin was-sama, mempertemukan langit dan bumi, mempertemukan siang dan malam, mempertemukan hal-hal yang indah di dalam pernikahan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikanlah kedua mempelai setelah menjadi pasangan suami istri tidak lupa untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ucapan selamat kepada kedua mempelai. Namun ini ya, setelah ini nanti akan ada acara ucapan selamat. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu kedua mempelai untuk menyanyikan lagu kesukaannya. Kita dengarkan suara-suara emas pengantin pada sore hari ini. Nanti bersiap-siap, saya request dulu ya Pak ya. Bersiap-siap Bapak Fatih Zimwa bersama Bapak Man Harifah, jangan kemana-mana. Setelah ini saya request untuk menyumbangkan lagu pada kita bersama. Dan Bapak Ibu, setelah ini ucapan selamat, nanti akan langsung acara jeda setelah ini. Tapi kita dengarkan dulu lagu dari kedua mempelai.
dari kedua mempelai yang telah berjanji dengan lagu sesuai dengan lagu Yobe dulu tadi. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan request tadi, kami persilahkan sebelum kita lanjut ke acara berikutnya Bapak Fatzibwa dan Pak Manhareva untuk menyumbangkan lagu pada kita pada sore hari ini. Disilakan. In the sky, nothing known to you, dear below. I don't wanna talk about it. I will broke my heart. If I stay just a little bit.
Sesi saat ini adalah sesi ucapan selamat kepada kedua mempelai. Kami harapkan kepada orang tua kami untuk naik ke panggung, karena setelah ucapan selamat ini langsung dibarengi dengan foto bersama. Dipersembahkan untuk kedua mempelai.
Wake up.